Hai teman-teman, selamat datang di training online PSST. Perkenalkan saya Okta, trainer SAS atau 2000 dari Human Capital Development. Bertemu lagi di materi qualifying. Bagaimana materi prospecting dan greetingnya? Pasti sekarang sudah lebih mengerti ya bagaimana cara melakukan prospecting yang baik untuk menghasilkan banyak prospek yang berkualitas. Kemudian, jangan lupa untuk selalu memberikan kesan pertama yang positif kepada siapa saja yang kita temui. Nah, sekarang kita akan masuk ke 7 step tahap yang ketiga, yaitu qualifying. Materi qualifying kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, overview of qualifying. Kemudian bagian yang kedua, ada customer needs. Dan di bagian yang ketiga, ada SPIK method. Mari langsung saja kita akan bahas bagian yang pertama, overview of qualifying. Saya akan memulai dengan pertanyaan. Mengapa kita membutuhkan qualifying? Untuk menjawabnya, saya akan mencoba mengambil suatu analogi saat seseorang sakit dan datang ke dokter. Saat bertemu dengan dokter, apa yang dilakukan oleh sang dokter? Sebelum mendiagnosa penyakit pasien tersebut dan memberikan obat kepada pasiennya, dokter pasti terlebih dahulu memulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pasiennya. Setelah bertanya dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang semua hal yang berhubungan dengan pasien dan penyakitnya, maka dokter memberikan diagnosa terkait penyakit yang diderita oleh pasien tersebut dan memberikan resep obat yang sesuai untuk menyembuhkan pasien itu. Apa yang dilakukan oleh dokter tersebut dalam 7 step in selling kita sebut dengan tahapan qualifying. Bahkan dokter yang ahli sekalipun tidak akan dapat memberikan diagnosa yang tepat kepada pasiennya jika dia tidak memiliki kemampuan bertanya dengan baik. Kita harus melakukan proses qualifying terhadap customer kita karena tujuan qualifying adalah 1. Memahami profil pelanggan. Dengan melakukan qualifying yang baik, maka kita akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai profil customer kita. Yang kedua, kita dapat memahami kebutuhan customer dan mendapatkan gambaran terkait unit yang akan dibelinya nanti. Dengan demikian, kita dapat memberikan pengalaman membeli yang memuaskan kepada customer kita sesuai dengan profil customer tersebut. Karena setiap customer memiliki profil, kebutuhan, serta pengalaman membeli yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan penanganan yang berbeda pula. Qualifying juga akan menumbuhkan kepercayaan customer terhadap kita. Qualifying adalah tahapan yang akan menentukan apakah unit yang akan kita berikan dan kita rekomendasikan kepada customer adalah unit yang sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Sehingga, qualifying yang baik sangat dibutuhkan dalam setiap penjualan. Dikarenakan, jika kita tidak melakukan qualifying yang baik kepada customer kita, sama seperti kita menyetir dengan mata tertutup. Arahnya bisa tidak jelas, bahkan bisa salah jalan atau terjadi kecelakaan. Dengan qualifying yang baik, maka kita dapat mengetahui kebutuhan customer kita dengan tepat, sehingga nantinya unit yang akan kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan customer juga. Sekarang, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu customer needs. Kebutuhan customer kita sebut dengan motif beli utama atau MBU. MBU adalah pertimbangan-pertimbangan atau hal-hal yang mendorong customer untuk mengambil keputusan dalam membeli. Ada 5 MBU customer, yaitu yang pertama, ekonomis dan mobilitas, yakni pelanggan yang menginginkan kendaraan yang ekonomis seperti hemat perawatan, hemat konsumsi BBM, tidak memerlukan biaya tambahan, dan dapat mendukung mobilitas berkendara, seperti praktis dan mudah dalam menggunakan fitur, serta lincah bermanuver. Yang kedua, MBU aman dan nyaman, yakni
Pelanggan yang menginginkan kendaraan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman selama menggunakan kendaraan tersebut. Yang ketiga adalah kekeluargaan, yaitu pelanggan yang akan memberikan kendaraan untuk anggota keluarganya, seperti untuk orang tuanya, istri atau suami, anak, atau yang lainnya. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk kategori ini dapat menggunakan pendekatan MBU aman dan nyaman serta ekonomis mobilitas dengan melibatkan anggota keluarga customer tersebut. Yang keempat adalah gaya dan penampilan, yaitu pelanggan yang menginginkan kendaraan yang mendukung gaya dan penampilannya saat berkendara atau memiliki unit tersebut, seperti nilai prestis, fitur dan teknologi modern dan mutakhir, serta model yang futuristik. MBU yang kelima adalah kepuasan batin. Di bagian bawah, MBU akan bersifat logis, dan semakin ke atas, MBU akan bersifat emosional. Dengan melakukan qualifying yang baik, maka kita dapat mengetahui profil customer kita. Berdasarkan pengalaman membeli, profil customer dapat dibedakan menjadi 5 bagian besar. Profil customer yang pertama adalah customer yang baru pertama kali membeli kendaraan Toyota. Mereka pasti memiliki ekspektasi yang tinggi akan fitur-fitur yang ada di Toyota, namun belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang fitur tersebut. Pada saat mendapatkan customer dengan profil seperti ini, kita harus bisa menjelaskan semua fitur yang ada di unit tersebut dengan detail. Jangan lupa untuk mendemonstrasikan semua kelengkapan dan fitur-fitur yang ada dalam unit tersebut. Begitu juga dengan semua hal yang berhubungan dengan alur pembayaran dan value chain seperti asuransi dan leasing, harus kita jelaskan dengan detail. Untuk profil pelanggan yang kedua adalah customer pelanggan Toyota yang membutuhkan kendaraan dengan model atau tipe yang sama. Misalnya, tadinya customer sudah memiliki Toyota Avanza dan sekarang ingin membeli Toyota Avanza lagi. Nah, customer seperti ini sudah memiliki gambaran terhadap fitur-fitur yang ada dalam unit tersebut. Tapi, mereka punya ekspektasi jika unit yang baru ini memiliki fitur yang baru dan lebih lengkap. Maka, saat menjelaskan unitnya, teman-teman harus menjelaskan dan mendemonstrasikan fitur-fitur apa saja yang berbeda dengan unit sebelumnya. Profil pelanggan yang ketiga adalah pelanggan Toyota yang membutuhkan kendaraan dengan model atau tipe yang berbeda dengan kendaraan sebelumnya. Misalnya, tadinya customer ini sudah memiliki Innova, sekarang ingin membeli Fortuner atau Altis. Biasanya, mereka ingin melakukan penambahan unit. Mereka adalah Toyota minded, tetapi belum ada gambaran detail terhadap fitur-fitur yang ada di unit barunya nantinya. Maka, teman-teman harus bisa menjelaskan selling point serta mendemonstrasikan kelebihan unit barunya. Profil customer yang keempat adalah pelanggan non-Toyota yang membutuhkan kendaraan dengan model atau tipe yang sama dengan kendaraan sebelumnya. Biasanya, mereka ingin melakukan penggantian unit non-Toyota ke unit Toyota. Misalnya, tadinya memiliki Suzuki R3, sekarang ingin menggantinya dengan Toyota Avanza. Biasanya, customer ini memiliki ekspektasi bahwa unit Toyota tersebut lebih baik dari unit yang dipakai sebelumnya. Maka, kita harus menjelaskan selling point dan perbedaan fitur yang dimiliki oleh unit Toyota dengan model yang lama. Jangan lupa mendemonstrasikan perbedaan-perbedaan, kelengkapan, dan fungsi fitur-fitur yang ada di Toyota. Profil customer yang kelima adalah mereka yang memiliki kendaraan non-Toyota yang membutuhkan kendaraan Toyota dengan model atau tipe yang berbeda dengan kendaraan yang dimilikinya sebelumnya. Misalnya, customer yang sudah memiliki unit Honda Mobilio sekarang membutuhkan unit Toyota Fortuner.
Mereka melakukan pembelian untuk menambah unit yang telah mereka miliki. Karena mereka sebelumnya menggunakan unit non-Toyota dan sekarang menginginkan unit Toyota, sehingga kita harus jelaskan selling point dan kelengkapan yang ada di unit Toyota. Jangan lupa untuk mendemonstrasikan semua kelengkapan dan fungsi fitur tersebut. Profil customer yang kelima adalah mereka yang memiliki kendaraan non-Toyota yang membutuhkan kendaraan Toyota dengan model atau tipe yang berbeda dengan kendaraan yang dimilikinya sebelumnya. Misalnya, customer yang sudah memiliki unit Honda Mobilio sekarang membutuhkan unit Toyota Fortuner. Mereka melakukan pembelian untuk menambah unit yang telah mereka miliki. Karena mereka sebelumnya menggunakan unit non-Toyota dan sekarang menginginkan unit Toyota, sehingga kita harus jelaskan selling point dan kelengkapan yang ada di unit Toyota. Jangan lupa untuk mendemonstrasikan semua kelengkapan dan fungsi fitur tersebut. Agar kita dapat menggali informasi yang lengkap dengan bertanya, maka di bagian ketiga kita akan membahas bagaimana struktur bertanya yang baik dengan menggunakan metode SPIK. Jenis pertanyaan pertama adalah pertanyaan situasional. Pertanyaan situasional bertujuan untuk menggali semua informasi tentang keseharian customer Anda, seperti tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, pekerjaan sehari-hari, dan kendaraan yang dipakai. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan situasional. Jenis pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan problematika. Pertanyaan ini ingin menggali tentang keluhan-keluhan atau masalah apa saja yang dihadapi oleh customer. Misalnya, dalam kesehariannya, customer tersebut tidak memiliki mobil dan menggunakan kendaraan umum. Atau, customer tersebut memiliki mobil, tetapi usia kendaraannya sudah cukup lama. Atau, customer tersebut ingin menambah mobil baru. Beberapa contoh pertanyaan problematika. Jenis pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan implikasi, yaitu pertanyaan yang bertujuan untuk menyadarkan customer bahwa setiap kendala-kendala atau problem yang dia alami oleh mereka memiliki dampak bagi kehidupannya. Pertanyaan implikasi ini juga akan menciptakan kebutuhan akan pembelian unit pada customermu. Berikut beberapa contoh pertanyaan implikasi. Yang keempat adalah pertanyaan kebutuhan. Pertanyaan kebutuhan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kira-kira unit yang seperti apa yang dibutuhkan oleh customer. Misalnya, teman-teman bisa menanyakan jenis bahan bakar, kapasitas penumpangnya, atau jenis kendaraannya. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan kebutuhan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah membahas semua materi tentang qualifying. Sebelum mengakhiri materi, saya akan membuat rangkuman materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ingat, tujuan qualifying adalah menggali sebanyak mungkin informasi tentang customer kita agar kita mengetahui motif beli utama customer tersebut. Ada 5 motif beli utama customer, yaitu yang pertama, ekonomis mobilitas. Yang kedua, ada aman dan nyaman. Yang ketiga, motif kekeluargaan. Yang keempat, ada gaya dan penampilan. Dan yang kelima adalah kepuasan batin. Di bagian bawah, MBU ini akan bersifat logis, dan semakin ke atas, sifatnya akan semakin emosional. Berdasarkan pengalaman membeli, ada 5 profil customer. Yang pertama adalah pembeli pertama. Mereka adalah pelanggan yang baru pertama kali membeli Toyota.
Yang kedua adalah pelanggan Toyota yang membutuhkan kendaraan dengan model atau tipe yang sama dengan kendaraan sebelumnya. Yang ketiga adalah pelanggan Toyota yang membutuhkan kendaraan dengan model atau tipe yang berbeda dengan kendaraan sebelumnya. Yang keempat adalah pelanggan non-Toyota yang ingin mengganti kendaraannya dengan tipe atau model yang sama dengan kendaraan sebelumnya. Profil customer yang kelima adalah pelanggan non-Toyota yang ingin menambah kendaraan baru dengan tipe kendaraan Toyota yang berbeda dengan kendaraan sebelumnya. Ingat teman-teman, karena kelima profil customer tersebut berbeda-beda, maka dibutuhkan penanganan yang berbeda pula. Agar kita mendapatkan MBU customer dengan benar, maka kita harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada customer dengan menggunakan metode SPIK. Tanyakanlah dahulu mengenai situasi customermu. Selanjutnya, galilah permasalahan yang dialami oleh customer. Selanjutnya, ajukanlah pertanyaan implikasi untuk menyadarkan customer bahwa masalah yang dihadapinya memiliki dampak bagi kehidupannya. Yang terakhir, galilah informasi terkait kebutuhan customer. Kira-kira unit yang seperti apa yang diinginkan oleh customermu? Dengan melakukan qualifying yang baik dan benar, maka unit yang akan kamu usulkan kepada customermu adalah unit yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan hal itu juga akan membantumu di tahap selanjutnya, yaitu tahapan produk presentasi. Akhir kata, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.